Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih tetap semangat kita belajar matematika, grafik fungsi eksponensial, matematika kelas 10 untuk matematika peminatan. Oke, kita pelajari bagaimana cara menggambar grafik fungsi eksponensial. Kalau kalian kemarin sudah belajar fungsi eksponensialnya. Nah, hari ini kalian belajar cara menggambar grafiknya. Oke, yang pertama, pengertian dari fungsi eksponensial merupakan fungsi yang memetakan setiap x ke fx sama dengan a pangkat x. Jadi eksponensial kemarin sudah dijelaskan adalah sebuah fungsi yang berbentuk a pangkat x atau pengulangan perkalian. Bentuk umum fungsi eksponensial sudah ditulis di sini. Bentuk umumnya. Oke. Iya. Nah, kita lanjutkan ke bagaimana langkah-langkah menggambar grafik. Langkah-langkah dalam menggambar grafik. Pertama, ambil beberapa titik absis X. Kedua, tentukan nilai ordinat Y sekaligus titik koordinatnya. Dan ketiga, tentukan letak titik koordinatnya. Pasangkan. Jadi, tentukan dulu X, baru hasilkan Y. Kalau sudah, pasangkan antara X dengan Y-nya. Dan yang keempat, hubungkan titik-titik yang diperoleh sehingga membuat kurva mulus. Jadi, kalian buat titik-titik koordinatnya, kemudian tarik garis. Intinya begitu. Oke, diingat-ingat ya. Contoh yang pertama, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X. Ini contoh sederhana untuk kalian. Bagaimana caranya menggambarnya? Pertama, buatlah tabel, di mana tabel itu tentukan angka X-nya. Tadi yang pertama kan kalian disuruh membuat X-nya, tentukan angkanya berapa, bebas. Ini Ustazah memilih dari negatif 3 sampai dengan 3. Kalian bebas, mau dari negatif 10 sampai 10 juga boleh, mau dari negatif 2 sampai 2 aja boleh. Tapi apa boleh cuma 1 us, cuma 0 aja, nggak boleh. Paling tidak kalian harus bisa menentukan beberapa nilai X supaya bisa membentuk garis. Nah, berikutnya. Di sini dengan X bernilai negatif 3, maka berapakah Y-nya? Karena tadi kalian juga harus di langkah-langkahnya selain menentukan X-nya, berapa nilai untuk Y-nya juga harus ditentukan. Oke, kita hitung dulu. Caranya adalah ketika X-nya sama dengan negatif 3, maka Y-nya sama dengan yang pertama berawal dari 2 pangkat X, maka setiap kali X-nya bernilai negatif 3 kita ganti ya. Yuk, 2 pangkat negatif 3 sama dengan, supaya pangkatnya positif menjadi 1/2 pangkat 3. Nah, 1/2 pangkat 3, 2 pangkat 3 berapa? Betul, 2 kali 2 kali 2, hasilnya 8. 1/8. Sehingga bisa ditulis di sini 1/8. Berikutnya, ketika X-nya bernilai negatif 2, maka Y-nya sama dengan 2 pangkat negatif 2, berarti sama dengan 1/, supaya pangkatnya positif, 2 pangkat 2 dijadikan 1/, sehingga 1/4 hasilnya. Itu yang ini 1/4. Berikutnya, ketika X-nya bernilai negatif 1,
maka Y-nya sama dengan 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1 pangkat 2 pangkat 1. Hasilnya berarti setengah, tetap ya. Oke, ini setengah. Bagaimana dengan ketika X-nya ini diganti dengan 0? 2 pangkat 0 berapa? 1. Ketika pangkatnya diganti dengan 1 menjadi 2. Pangkatnya diganti dengan 2 menjadi 4. Pangkatnya diganti 3 menjadi 8. Sehingga bisa kita pasangkan, tadi disuruh memasangkan antara X dengan Y-nya. Cara menulisnya berarti X dulu negatif 3,1 per 8. Kalau untuk yang di sini negatif 2,1 per 4. Kalau yang di sini negatif 1,5. Untuk yang sebelah sini 0,1, 1,2, 2,4. Ini kita pasangkan atas bawah ya, 3,8. Oke. Setelah itu, setelah kalian menghitung dan memasangkan, maka kalian tinggal menggambar grafiknya. Nah, menggambar grafiknya di mana? Di koordinat X dan Y. Oke, ini koordinat apa? Y. Ini koordinat X. Dan titik tengah 0. Kita buat titik-titiknya. Negatif 3,1 per 8. Kita anggap di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Oke. Ketika negatif 3, 1 di sini ya. 1. Ketika negatif 3, Y-nya ini 1 per 8. Kita anggap letaknya di sini 1 per 8. Oke, kita buat titik. Berikutnya, ketika negatif 2, jawabannya 1 per 4. Agak naik dikit. Oke, kita perkirakan aja 1 per 4 itu nggak nyampe 1. Ini negatif 1, setengah. Berarti tengah-tengahnya ini. Oke. Dan berikutnya ketika 0, di sini 0, maka nilainya 1. Ini. Oke teman-teman, sekian untuk video berikutnya, kali ini. ketika Terima kasih sudah 1, menonton. Y-nya Jangan lupa 2. untuk like, komen, Ketika X-nya share, 1, dan juga subscribe ya teman-teman. Everybody, 2. clap your hand and goodbye. Ketika X-nya 2, Y-nya ini 3, 4 gitu ya. Ini 4. Oke. Semoga lurus ya. Berikutnya ketika 3, di sini 3. Ternyata 8 Y-nya, kita anggap 8 ada di sini ya. Oke, kita perkirakan. Kalau kalian nanti membuat di buku, silakan pakai penggaris dan betul-betul dibuat skala dengan ukuran yang benar. Nah, ini Ustazah garis besarnya aja ya, kayak gini. Berikutnya, ketika sudah dibuat titik-titik, maka langkah terakhirnya tinggal menghubungkan antar titik-titiknya. Harus berhati-hati nih, biar pas. Ups. Ini. Yes. Agak mencong-mencong, nggak apa-apa. Anggap aja itu garisnya mulus. Nah, oke guys, di sini sudah terbentuk grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X. Jadi grafiknya semacam ini. Bagaimana dengan grafik fungsi eksponen fx sama dengan a pangkat x, seperti halnya yang sudah kalian pelajari. Ini a ini adalah angka, kemudian berpangkat dengan x. Ternyata grafik fungsi eksponen yang a berpangkat x itu
cara menggambarnya sebenarnya mudah, cukup diingat-ingat A-nya. Nah, untuk nilai A lebih dari 1, jadi kalau misalnya kalian ditanya dengan A-nya ini lebih dari 1, maka gambarnya pasti arahnya menuju ke kanan dan dia semakin naik, grafiknya semakin naik ke kanan, dari bawah semakin naik, begitu. Nah, itu sebabnya karena dia semakin naik, maka grafik fungsi sumbu Y di Y sama dengan 1 itu monoton naik. Apa monoton naik itu? Monoton naik itu maksudnya selalu naik, nggak bakalan turun selagi dengan catatan A-nya lebih dari 1. Begitu. Oke? Yes. Weekend. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan gambar grafik fungsi Y ketika di sini ada nilai yang tadinya 2 pangkat X, Ustazah ganti jadi 1/2 pangkat X. Maka grafiknya akan jadi bagaimana ya? Yuk kita telaah. Nah, ketika kalian disuruh menggambar grafik, langkahnya masih tetap sama. Pertama, tentukan nilai X-nya, bebas mau nilainya berapa. Kalau Ustazah sih suka angka-angka yang mudah untuk dihitung, jadi ambil angka-angka yang kecil. Mulai dari negatif dan positif. Kemudian Y-nya yang ditanyakan adalah 1/2 X. Berikutnya kita hitung, berapakah jawabannya di sini ketika X-nya negatif 3. Ketika X-nya negatif 3, maka Y-nya menjadi 1/2 pangkat negatif 3. Begini untuk di sini ya. Bagaimana supaya positif? Sama dengan tadi. Kalau awalnya tadi itu 2 berpangkat negatif, maka menjadi 1/2 pangkat positif, begitu. Nah, kalau sekarang sudah dalam bentuk pecahan, maka untuk membuat pangkatnya jadi positif, yang 2 awalnya menjadi penyebut, maka dirubah menjadi pembilang. 2/1. Nah, jadi gitu caranya. Ketika X-nya sama dengan negatif 2, maka Y-nya sama dengan 1/2 pangkat negatif 2. Jadi 2 berpangkat 2. Kita positifkan dulu pangkatnya, sehingga mudah untuk dihitung. Ketika negatif 1, maka Y-nya sama dengan 1/2 pangkat negatif 1, berarti 2. Bagaimana dengan pangkat 0? Ketika X-nya berpangkat 0, beda lagi nanti. Yuk kita cantumkan dulu. Ketika min 3, 8. Ketika min 2, 4, 2. Nah, ketika 0, X-nya diganti dengan 0. Ini pangkatnya jadi 0. Berapapun angka, kalau berpangkat 0 hasilnya 1. Bukan 0 loh ya. Oke. Berikutnya, ketika setengah berpangkat 1, ya tetap setengah. Ketika 1/2 berpangkat 2, nah pangkatnya sudah positif, nggak usah dinegatifkan ya. Cukup ini aja, yang negatif dirubah menjadi positif dulu pangkatnya supaya bisa dihitung. Nah, sekarang 1/2 berpangkat 2 sudah positif pangkatnya. Berarti pola pikir kalian setengah kali setengah berapa? 1/4. Sekarang diganti ketika X-nya 3. 1/2 pangkat 3. Berarti setengah dikali setengah kali setengah. Berapa? 1/8. Yuk kita tulis pasangan angkanya. Negatif 3,8, negatif 2,4. Ini kita pasangkan negatif 1,2, 0,1, 1,5, 2,1/4,
dan 3,1/8. Oke. Berikutnya kita gambar di sini. Seperti halnya tadi, titik tengah adalah 0, ini sumbu X dan ini sumbu Y. Kemudian kita tetapkan di sini -1, ke arah kiri selalu negatif dan ke arah kanan positif, semakin besar. Oke. Untuk -3 ternyata dia 8. Yuk kita anggap 8 di sini. Di sini 1. Ya, -3,8 di sini berarti ya. Berikutnya, ketika -2, ini -2,4. Berarti -2,4 kita perkirakan di sini ya. Yuk. Berikutnya, -1,2. -1,2. 2 kita anggap di sini. Waduh, agak salah memperkirakan ini kayaknya. Oke teman-teman, Harusnya untuk di video sini kali 3 ya, ini, 4-nya terima kasih naik. sudah Ini menonton. Jangan jaraknya lupa untuk nggak apa-apa like, wes. komen, share, dan Nanti juga subscribe ya, gambarnya teman-teman. kalian di buku Everybody, gunakan skala yang clap your benar hands. ya. And Kalau Ustazah kan goodbye. skala kira-kira. Berikutnya, ketika 0 maka 1. Ketika 1 dia setengah, separuhnya 1 berarti. Ketika 2 seperempatnya, separuhnya setengah. Berikutnya 1/8-nya, separuhnya lagi. Begitu. Oke. Setelah membuat titik-titik, maka langkah terakhirnya adalah menghubungkan antara semua titik yang sudah kalian buat. Yuk, semoga bisa lurus guys. Oke. Berikutnya. Wow, Ustazah agak susah membuatnya. Iya. Oke. Sudah ya? Bisa dilihat. Oke. Ini hasilnya dan bisa kita simpulkan apa dari grafik ini? Yuk. Grafik fungsi eksponen jika bentuknya 1/A pangkat X. 1/A pangkat X, dengan kata lain A-nya ini bisa dikatakan A-nya itu terletak di antara 0 dan 1. Bukan A-nya ya yang. Jadi A-nya itu bentuk 1/, maksudnya demikian. Ketika A-nya itu bentuk 1/, maka grafik memotong sumbu Y-nya itu monoton turun. Gambarnya tadi kan gitu, ketika 1/, itu grafiknya jadi turun ke bawah gini. Dan itu disebut sebagai monoton turun karena dia terus menurun, bukan tambah naik. Jadi semakin ke kanan semakin turun. Yes, alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan semua materi hari ini. Tinggal kita simpulkan aja guys. Apa kesimpulannya? Nah, ini perbedaannya tadi ketika kita kumpulkan jadi 1 ketika 2 pangkat X dan ketika 1/2 pangkat X. Hasilnya seperti ini. Ternyata saling berkebalikan. Titik pertemuannya ada di 0 di sini. Nah, sama nilainya, tapi untuk sebelah kanan dan kirinya itu saling berkebalikan. Sehingga kalau digambar grafiknya menjadi seperti ini. Ketika 2 pangkat X dia bergerak monoton naik ke atas, dan ketika 1/A pangkat X dia monoton turun. Nah, ini kesimpulan umum secara keseluruhan yang bisa kalian petik dari grafik tadi, sehingga ketika kalian nanti ada soal disuruh menggambar, kalian sudah bisa memperkirakan gambar grafiknya arahnya kemana. Nah, yang pertama A, di sini simetri terhadap sumbu Y. Yap, itu benar. Jadi gambarnya ini simetri
Jadi kayak dicerminkan gitu ya terhadap Y gitu. Yang B, memotong sumbu Y di titik 0, K. Betul sekali, memotong di titik 0, K. Karena ini tadi soalnya pakai angka 2 dan hasil perpotongannya ternyata ketemu di 0,1. Kalau tadi ya pakai angka 2 soalnya dan 1,5. Nah, kalau di sini pakai istilahnya K, angka, entah terserah sesuai dengan soalnya, maksudnya begitu. Nah, 0, K ini titik potong terhadap memotong sumbu Y. Berikutnya yang C, garis yang didekati grafik fungsi tetapi tidak sampai berpotongan dengan fungsi tersebut, itu disebut sebagai sumbu X asimtot. Maksudnya gimana? Kalau kalian lihat betul-betul sumbu X di sini itu nggak pernah dipotong oleh fungsinya, ya nggak sih? Jadi garis ini tuh nggak pernah memotong sumbu X, sehingga sumbu X ini disebut sebagai sumbu asimtot, yaitu garis yang nggak pernah dipotong oleh fungsinya. Nah, berikutnya kesimpulan yang keempat. Ketika A-nya lebih dari 0, fungsinya monoton naik. Tapi ketika A-nya kurang dari 0, maka monoton turun. Ini tadi yang kita bahas. Oke guys, sudah selesai. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan via WA tanya langsung ke Ustazah Asri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap semangat.